Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi kali ini kita akan mereview ya, seperti yang saya janjikan di channel saya sebelumnya ya, bahwa kita akan mereview 3 buah produk dari Versus ya. Yang kemarin yang sudah kita review adalah Versus Carbotech ya, Versus Carbotech Pro Series. Kemudian juga kita sudah review juga untuk Versus Ghostrike Racer HG ya. Dan kali ini terakhir yang akan kita review adalah keluaran terbaru dari Versus, yaitu Versus Maverick SW ya. Ya, berikut penampakan dari box Versus Maverick Saltwater 3000 ya. Box warnanya dominan biru keunguan ya. Dan di sini ada beberapa keterangan dari main gear, kemudian di sini ada fitur dan spesifikasinya ya. Untuk fitur coba kita lihat dulu. Ini fiturnya mirror painting, CNC aluminium spool, CNC aluminium handle 7075 aviation grade material ya. Jadi untuk handlenya ini menggunakan material yang mempunyai grade sekelas untuk bahan penerbangan ya. Dan ini 7075 ini aluminium yang tingkat kekerasannya paling kuat, kemudian juga memang ditempa ini dengan tingkat ketahanan terhadap korosi yang paling tinggi ya. Jadi ini tidak mudah korosi ya, namun bukan berarti tidak akan korosi ya, tidak mudah untuk korosi. Dan juga ini dikategorikan aluminium yang paling kuat yang dijual di pasaran ya. Jadi ini bisa didapatkan di pasaran untuk bahan aluminiumnya. Kemudian one piece power handle with rubber knob. Jadi untuk handlenya juga ini sudah one piece. Untuk ball bearingnya ada 8 dan ball bearing tertutup ya, sealed ball bearing. Oil carbon multi-disc turnamen drag system TDS for maximum drag. Selanjutnya ada komputer balance rotor, one way system, salt water resistance system ya, 4-point waterproof seal ya. Jadi dia mempunyai shield untuk mencegah ya, jadi water resistance-nya di 4 titik. Kemudian airtight bell arm ya, bell armnya itu ukurannya yang besar namun ringan. Kemudian high durable clicker system dan precision gear system ya. Untuk modelnya sendiri ya, ini modelnya 3000 SW, ini ball bearingnya 8, gear rasionya 5.2/1 dengan berat 270 gram dan maksimum drag di 12 kilo. Oke, selanjutnya ini ada keterangan untuk main gearnya, drive gear ya. Ini di sini keterangannya, drive gearnya ini menggunakan bahan metal terbaik yang ringan dan juga memiliki daya tahan yang tinggi. Kemudian ulir dratnya ini dengan kepresisian yang tinggi mencegah drat menjadi loss ataupun rusak ya. Ini sepertinya bahannya kuningan ya, nanti kita cek. Oke, kita langsung saja kita buka ya boxnya. Ya, di dalam box ini ada pouch ya. Ya, di dalam pouch ini ada reel, kemudian ada handle dan ada manual book ya. Oke, langsung kita lihat penampakan dari reel Versus Maverick SW. Ya, berikut penampakan dari reel Maverick ya by Versus. Oke, untuk warna nih ya, warna ini seperti biru ya, biru keabu-abuan ya. Ini biru keabu-abuan, atau bisa dikatakan juga ini abu-abu gelap ya, abu-abu navy ya, seperti itu ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat fisiknya secara langsung ya, ini spoolnya ini spool dangkal. Ya, kita lihat dulu putarannya. Wah, putarannya ini sangat smooth sekali ya teman-teman ya. Ini seperti kelas-kelasnya Shimano, Daiwa ya. Ya, kita lihat dulu bodi secara keseluruhan dari bawah. Kemudian ada tulisan Ghost Strike ya. Tulisan Ghost Strike. Oke. Untuk bodi ini grafit ya. Ini bodinya grafit, rotor grafit. Kemudian spoolnya ini aluminium ya. Ini juga aluminium. Namun ini yang tadi ya 7075 high grade material, jadi ini sangat keras, padat. Untuk knopnya ini knopnya mati ya. Ini knop mati dari bahan rubber ya, karet. Untuk bell wire-nya keras ya. Ya jadi ini keras seperti ini biasanya durable spring ya pakai ya, yang spring per yang kuat. Kemudian kalau kita lihat dari bodinya ya, ini keras ya, rotornya lumayan ya, lumayan keras. Oke, kemudian kita coba dengarkan suara dari clicker ya. Suara clicker pun keras sekali nih ya. Ya, kita coba lihat clicker sistemnya. Ya, clicker sistemnya ini sudah advance clicker dan ada bearing ya, ada satu bearing di atasnya. Oke, dan di sini kita lihat ya, ini ada juga seal di baut rotor ya, di headman shaftnya. Oke, kita lihat juga dulu dari bagian spool, drag washernya ya, drag knob-nya ini sudah ada seal. Kita cek untuk drag washer. Oke, untuk drag washernya ini sudah carbon tag ya. Ini sudah carbon tag dengan jumlahnya 3 dan ada roller washer, key washer sebanyak 3 ya. Kita cek sepintas dulu ya, apakah ada kandungan ferritnya ada ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang kemarin yang kita review untuk seri versus HG ya, versus HG ini tidak ada kandungan ferritnya ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ini bukan berarti dia tidak bisa korosi ya. Semua bahan itu bisa korosi ya, sekali lagi ya, tergantung dari perawatan. Namun ini bisa jadi bahan identifikasi awal apakah bahan tersebut mudah berkorosi atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat nih untuk roller washernya ini semuanya tiga-tiganya ini lebih mudah berkorosi ya, karena ada kandungan besinya ya. Namun mudah-mudahan ya dengan adanya bagian seal ini ya, kalau kita lihat bentuk spoolnya ya, ini ada selongsong yang membuat seal dari drag knob ini bisa masuk ke dalam. Dan kalau juga nanti ada air yang masuk, ini bisa dikatakan tidak akan bisa sampai ke dalam sini ya. Mungkin itu kenapa untuk bagian roller washernya ini tidak dibuat dari bahan yang non ferrit ya. Oke, kalau untuk drag knobnya sendiri ya, drag knobnya ini tidak ada bahan kandungan ferrit ya, non ferrit. Oke, kita coba dulu buka dari handle ya, dari bagian handle-nya.
Ya, untuk bagian handle ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada sealnya ya. Jadi kalau di box tadi ini ada 4 titik ya, berarti kita coba lihat ini ada satu di head main shaft, kemudian di drag knob spool, di handle ya, handle juga ada seal. Selanjutnya kita lihat di cover handle ya, cover handle semestinya ada nih kalau untuk 4 poin water resistant ya. Oke, di sini juga ada ya teman-teman ya, kelihatan mungkin di sini. Ya, ini ada sealnya ya, ada karetnya itu di dalam ya. Oke, jadi benar ini ada 4 titik ya dari water resistantnya ya. Kita langsung kita coba buka dulu ya. Clickernya. Di sini ada bearing ya, ada satu bearing. Kita pisahkan dulu. Ini ada satu bearing ya teman-teman ya. Ada satu bearing dengan model bearing tertutup ya, sealed bearing ya. Oke. Kita cek untuk di bagian ya, kita buka rotornya dulu ya. Kita buka rotor, berikut sealnya. Screw dari baut rotor ya, mur dari baut rotornya. Oke, ini ada kandungan ferrit ya di baut-bautnya. Ya, kita ke bagian rotor, berikut bell arm sistemnya ya, bell arm assembly-nya. Oke, bahannya ini lumayan keras ya. Rotornya dari bahan grafit. Kita buka di bagian line roller ya. Kita lihat untuk jumlah ball bearing tadi 8. Kita sudah temukan satu ball bearing di bagian clicker tadi. Ya, di dalam line roller ini ada satu bearing dan ada satu bushing ya. Ini bisa kelihatan ya, ini bearingnya, bearing tertutup, dan ini ada bushing. Oke, kita pasang kembali. Kita buka dulu ya. Ini pakai cover ya, one way covernya. Jadi ini oke lah. Dengan harga 300.000. Kalau kita compare ya dengan reel-reel sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat review saya sebelumnya. Nanti ini peruntukannya sudah sangat jelas ya teman-teman. Kalau tadi kita bisa lihat spoolnya itu berbeda ketiganya, kemudian untuk bell arm juga beda. Dan nanti kita coba tarik kesimpulan seperti apa ya. Jadi nonton sampai selesai ya teman-teman. Oke, kita buka dulu ini cover one way-nya. Ya, ini modelnya sudah tidak ada on off lagi ya one way-nya. Jadi ini benar-benar pure murni one way ya. Reverse-nya tidak ada. Jadi ini oke lah. Salt water oke nih ya. Jadi memang dari material ya. Coba ya kita cek untuk materialnya ya. Material main shaft. Ya, material main shaft-nya masih ada bahan ferrit ya. Namun ini karena proteksi dari water resistant, dia one way-nya juga tidak ada lagi on off-nya. Jadi ini lebih kejaga ya. Kemudian juga ini bagian spoolnya lubangnya tidak banyak dan dia pakai cover. Nah, jadi yang kemungkinan yang ya ini pakai cover, jadi kemungkinan air itu masuk hanya dari bagian atas ya. Kemudian atas tadi kita sudah lihat juga dia spool model seperti ini ya. Ya namun teman-teman ya tetap ya, walaupun ini tidak
keciprat air, tapi tetap ya karena udara kelembapan tetap kita harus rawat lah. Yang namanya rel itu kalau mau kita katakan korosi atau mudah atau tidak ya tergantung juga dari perawatan ya. Oke, kita langsung saja kita buka dulu, kita cabut ya bearingnya. Ya, pinionnya kita cabut. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini untuk bearingnya. Untuk di pinion gear ini ada dua ya, di bagian atas dan di bagian bawah dari one way clutch-nya ya. Oke, jadi ada dua bearing, bearingnya bearing tertutup ya. Jadi untuk jumlah bearing sudah kita temukan 4 bearing. Oke, selanjutnya kita buka dari bagian T-body-nya ya. Bagian T-body ini kita buka dulu cover T-body-nya. Ya, kelihatan ini. Ya, di sini ada bearing di atas drive gear, satu bearing ya. Kita coba cabut dulu ini drive gearnya. Dan di bagian bawah juga ada bearing ya, bearing tertutup dua-duanya. Juga ada pin slidernya. Untuk memastikan jumlah bearingnya ada 8 ya. Oke. Ya, ada satu bearing ya, kelihatan ya di sini. Ya, sekarang kita sama-sama hitung jumlah dari ball bearing ya. Kalau di box ini tertulis 8 ball bearing ya. 8 ball bearing ya, bukan 8 plus 1 ya, berarti ini 7 plus 1 ball bearing ya, karena jumlahnya dia akumulasi. Jadi ball bearing yang ditulis di dalam box ini termasuk one way ya, bearing one way. Jadi jumlahnya ini 8 bearing termasuk one way nya ya. Oke, kita hitung sama-sama ya. Pertama di clicker ada 1 ya, kemudian ada 1 lagi di roller, line roller 2. Kemudian di atas one way clutch ya, di pinion gear ini ada di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi sudah ada 4 ya, 4 bearing tertutup. Kemudian untuk di bagian drive gear bagian atas ya, yang menghubung ke handle ini ada 1, 5. Kemudian 6 ini di bagian bawah dari drive gear ya, 7 di osilator, dan yang terakhir 8 yang ada di bagian one way clutch-nya ya. Nih kita buka nih ya teman-teman ya. Nih. Oke, ini di one way clutch-nya ini ada bearing juga nih. Ya. Ini ada bushing berikut bearing di dalamnya. Oke. Dari box ini tadi bisa kita simpulkan ya, untuk spesifikasi fitur-fitur yang ada di box ini sesuai dengan yang kita buka tadi ya. Seperti 4 poin waterproof seal ya, jadi ada 4 titik. Pertama di head rotor ya, head main shaft ya, jadi di baut rotor ada 1. Kemudian juga di drag knob spool ya, 2 di handle ya, di handle 3, dan di covernya 4. Jadi 4 titik waterproof seal. Oke nih. Kemudian 8 ultra smooth seal ball bearing ya, sudah kita temukan ini jumlahnya 8 ya. Menurut kita ya untuk harga 300 ribuan dan spesifikasi ya seperti ini ya. Oh iya, satu lagi ya teman-teman ya, drive gearnya ini ada ulir dratnya ya. Drat ulirnya ini dari bahan kuningan ya. Jadi ini sudah pasti ini tidak mudah korosi ya, tidak mudah korosi ini. Sama seperti halnya di bagian brush pinion yang memang sudah kuningan, dan dia juga untuk dratnya ini sudah pakai kuningan juga ya. Jadi
Kelebihan-kelebihannya bisa kita lihat ya di Versus Maverick ini. Untuk harga 300.000 ya, ini worth it sekali ya buat teman-teman ya. Ya demikian review singkat dari Versus Maverick SV 3000 ya. Jadi sudah kita lihat ya, ada beberapa kelebihan yang disandang oleh Maverick SV ya. Pertama, dia ada 4 poin water protection, kemudian 8 ball bearing ya, sudah include dengan one way. Dan juga dia di dratnya tadi ya, itu sudah ada ulir dari bahan kuningan ya di drive gear atas dan bawah. Jadi ini bisa dikatakan salt water ya. Dan yang paling unggul juga dia punya handle dari bahan sekelas digunakan di penerbangan ya. Jadi oke lah untuk harga 300 ribuan ya. 300.000 ini oke lah ya, Versus Maverick bisa jadi referensi buat teman-teman. Namun perlu diperhatikan karena spoolnya dangkal, jadi ini tidak cocok untuk dipakai dasarannya. Dalam artian bagi teman-teman yang memang mencari sasaran ikan yang kedalamannya cukup dalam ya, saya pikir sih agak kurang pas kalau pakai Versus Maverick ya. Nah, yang pertama di review sebelumnya teman-teman sudah bisa lihat ya di channel saya sebelumnya. Ini kasih dong, lihat dong Omi. Ini Carbotech Pro Series ya. Apa namanya? Carbotech Pro Series ya. Nah, jadi Carbotech Pro Series ini menurut saya sih ini karena spoolnya cukup dalam dan juga dragnya nih sungguh besar sekali ya. Karena yang 1000 dan 2000 ini sudah 15 kilo nih. Saya ingatkan lagi ke teman-teman ya, atau kalau mau lihat sih detailnya bisa di konten saya sebelumnya. Ini dragnya 15 kilo untuk ukuran 1000-2000 ya. Oke, untuk ukuran 3000 dan 4000 dia 18 kilo, dan ukuran 6000 dia bisa sampai 20 kilo ya. Jadi ini untuk main dasaran di laut ya, ini oke, laut sungai oke lah ya. Nah, kemudian apa ini? Versus Go Strike Racer HG ya. Jadi Versus Go Strike Racer HG seperti di review saya sebelumnya ya, sebelum konten ini teman-teman boleh cek lagi. Ini memang diperuntukkan Versus ini di harga 300 ribuan juga ya. Ini diperuntukkan lebih ke teknik casting ya, tapi bukan casting freshwater ya. Maksudnya bukan casting untuk gabusan, toman, tapi ini lebih casting yang ke laut ya. Jadi ketiga-tiga rel ini ya, kami pegang satu, dia pegang dua ya. Ya, ketiga buah rel ini sama-sama produk dari brand Versus dengan harga 300 ribuan. Namun kesimpulannya adalah ketiga ini memang punya sasaran yang berbeda ya. Pro Series ini untuk main yang di dasaran ya, karena dragnya besar, dan kemudian juga untuk yang Versus Go Strike Racer HG untuk teknik casting ya di laut. Dan wow. Ya, kita ulang aja ya. Ya, jadi teman-teman kita bisa bandingkan ya dari ketiga buah reel dari brand Versus ini yang mempunyai sisi manfaat dan target lisan. Hilangin dulu batuknya. Tahan dulu batuknya ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, dari ketiga buah reel ini ya sama-sama brand Versus, sama-sama dengan harga. Lihat ke depan dong Maminya, jangan lihat ke belakang. Bun, jangan Bun, Mami lihat sana, saya senyum aja sambil ketawa makanya. Oke, ulang ya. Gitu aja, nggak apa-apa, dibatukin aja. Oke, ya ulang, bentar aja. Ya, jadi teman-teman bisa lihat langsung ya perbandingan dari tiga buah reel ini ya, sama-sama brand Versus, sama-sama dengan harga 300 ribu ya, namun mempunyai target sasaran yang berbeda ya, dengan teknik memancing yang berbeda. Dan untuk main yang dasaran ya bisa jigging juga seperti itu bisa menggunakan Versus Pro Series yang kemarin sudah sempat di konten sebelumnya. Karena dragnya besar dan spoolnya dalam, ini recommended untuk dasaran. Kemudian yang Racer HG ini karena punya ball bearing di bell arm, kemudian juga gear rasionya tinggi ya di 7.1/1. Jadi ini lebih cocok untuk casting ya, casting tapi bukan casting yang gabusan, tomanan ya, tetapi ini casting laut ya, dan popping juga oke lah.
Dan yang terakhir ini Versus Maverick ya, yang tadi kita review. Ini pas untuk main model-model popping ya, laut oke, sungai oke, kolaman juga oke. Dan untuk Galatama sih ini oke banget ya. Namun sayang kalau SW-nya nggak termanfaatkan ya. Demikian review dari ketiga buah reel dari brand Versus buat teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadi referensi dalam menentukan sebuah reel yang nanti akan dipakai untuk memancing. Ya, tonton terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.